Ayo anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi. Dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah atau di gereja, kita tetap senang dan gembira karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, mari kita berdiri dan menyanyi dengan penuh gembira. Kita menyanyikan lagu Mari Kita Bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, bagaimana perasaannya ketika mendapat tugas di sekolah sebagai ketua kelas atau memimpin upacara? Ataupun kalau di sekolah minggu mendapat tugas untuk berdoa atau memimpin ibadah? Wah, ada yang senang, ada yang takut. Adik-adik, tentu kita harus merasa senang karena itu tugas yang mulia. Jangan takut karena kita percaya Tuhan menolong kita sehingga kita mampu melakukan seperti di dalam Mazmur pasal 4 ayat 4. Kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Mazmur pasal 4 ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Tolong Aku Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Engkau telah menolong memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam sepanjang malam sehingga kami boleh bangun karena kuasa pertolongan Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami akan mau melakukan ibadah, mau bernyanyi, mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong memberkati kami semua, agar boleh kami pahami, mengerti, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kakak mau bertanya, siapa yang pernah melihat orang berperang? Ya, betul sekali adik-adik, menonton di televisi ya. Nah, kadang juga di rumah sering bermain perang-perangan sama teman-temannya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan ceritanya yang berhubungan dengan itu ya adik-adik. Nah, ketika orang Filistin sedang mengejar Raja Saul dan prajuritnya itu adalah Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Itu adalah anak-anak Saul. Dan banyak tentara yang mati di medan perang. Tentara Israel ya adik-adik. Raja Saul mati juga di medan perang. Nah, Daud merasa sedih karena Raja Saul telah mati. Dan bukan Daud aja yang bersedih, tetapi semua bangsa Israel merasa sedih karena tidak ada lagi yang menjadi raja mereka. Nah, adik-adik, semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan meminta supaya Daud menjadi raja mereka. Nah, para tua-tua Israel ini menghadap Daud di Hebron dan mengadakan perjanjian dengan mereka di hadapan Tuhan. Nah, setelah dia berjanji, dia diurapi menjadi raja. Nah, Daud ini diurapi menjadi raja pada waktu dia berumur 30 tahun. Nah, Daud memerintah di Yehuda selama 7 tahun 6 bulan dan memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Nah, semuanya itu adik-adik, dia memerintah selama 40 tahun bagi suku Israel dan Yehuda. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Daud ini dan para tentaranya pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dia akan mau menyerang orang Yebus, penduduk negeri Yerusalem. Orang Yebus ini menganggap Daud tidak akan sanggup untuk melawan mereka. Dia meremehkan Daud. Akhirnya Daud, karena kuasa pertolongan Tuhan, Tuhan yang menolong Daud beserta dengan tentara-tentaranya. Akhirnya Daud menang melawan orang Yebus. Nah, adik-adik yang kekasih dalam orang Yebus ya dikalahkan oleh Daud dan para tentaranya. Daud menetap di Yerusalem yang telah direbutnya dan menamai kota itu Kota Daud. Nah, adik-adik, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan alam semesta alam menyertainya. Tuhan menolong orang yang taat kepadanya dan memakai Raja Hiram dari Tirus dan mengirim utusan tukang kayu dan tukang bangunan kepada Daud, di mana utusan Raja Hiram ini mendirikan istana raja bagi Daud. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Daud pun akhirnya mengakui bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala pekerjaannya Tuhan selalu menyertainya. Tuhan selalu menolongnya. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Belajarlah dari sikap Daud
yang selalu mengandalkan Tuhan dalam melakukan tugas-tugasnya setiap hari. Demikianlah cerita firman Tuhan. Amin. Tema kita pada hari ini, Tuhan menolong orang yang taat kepadanya. Terdapat di 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 12. Dan yang akan kita baca pada hari ini adalah 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Pembacaan kita pada saat ini dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5 dibacakan oleh teman kita. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembangkan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya. Ia memerintah di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengucapkan doa Bapa kami, dan doa Bapa kami dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan yang memilih Daud, yang menjadi penolong buat Daud untuk memimpin bangsa Israel. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyi Tuhan jadi penolongku. Adik-adik yang di rumah, ini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Nah, sebagai nats pembimbing untuk persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat 23a yang berbunyi, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Nah, sambil persembahan kita dijalankan, kita mau nyanyi bersyukur, bersyukur.
bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Adik-adik yang di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan dan berkat-Mu yang boleh kami terima, sehingga pagi hari ini kami sudah boleh berdoa, bernyanyi, memuji nama-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan akan senantiasa menolong anak-anak-Mu yang hidupnya taat dan berkenan di hadapan-Mu seperti Raja Daud. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami mau mendoakan persembahan kami yang sudah kami berikan. Berkatilah persembahan yang sudah kami bawa tadi, biarlah persembahan itu berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan-Mu itu boleh dikelola oleh guru kakak-kakak sekolah minggu kami untuk pelebaran firman-Mu dimanapun berada. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang sudah sekolah, yang sudah menerima rapot dan saat ini sedang berlibur. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sudah senantiasa menjaga dan melindungi dalam masa liburan mereka. Lindungi selalu, berikan kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Papa dan Mama. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Papa dan Mama, memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam mengasuh dan membesarkan kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin dalam kelemahan tubuh yang kami tidak tahu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, menjamah mereka yang sakit, berkati obat-obatan dan perawatan yang mereka terima sehingga adik-adik sekolah minggu yang sakit boleh sembuh seperti sedia kala. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, kiranya tangan Tuhan yang senantiasa membimbing, menolong, dan menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah tadi kan sudah berdoa, sudah mendengarkan cerita, sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat dan riang gembira. Sekarang tiba saatnya adik-adik akan menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini terambil dari kitab 2 Samuel 5 ayat yang ke-10 yang berbunyi, lalu makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Nah, adik-adik yang di rumah, ayat hafalannya dibikin kreasi gerakan. Ntar dibantu sama mama, sama papa, atau sama kakak, atau sama om dan tante, pokoknya siapa aja yang ada di rumah. Lalu nanti dikirim videonya tuh, dikirim ke nomor di bawah ini ya. Jangan lupa ya, oke? Adik-adik di rumah, sebelum kita menerima berkat, semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi, Ku Mau Berjalan. Kemana ku pergi, Dia menjagaku.
Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita terima berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita, pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, jagalah kesehatan dan tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan yang paling penting adalah tetaplah berdoa dan selalu baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menolong orang yang taat kepadanya. Shalom teman-teman, nama saya Gian. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Yesaya 66 ayat 13 berbunyi, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Amin. Terima kasih.